Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kenikmatan, keberkahan dan curahan kebaikan kepada kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur, dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah semua aktivitas, semua kegiatan dan juga program-program kita, aktivitas-aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah, berkenaan dengan dua binatang yang tidak asing, dua atau tiga binatang yang tidak asing di telinga kita, dan bahkan binatang ini sangat familiar di sekitar kita, sangat dekat di sekitar kita. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan tersendiri berkenaan dengan binatang-binatang ini. Apabila kita mendapati suaranya, ya, suara dari binatang itu sebenarnya kan tidak aneh ya, mendengar suara-suara binatang. Kita terbiasa dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada jangkrik, ada ayam, ada juga mungkin suara anjing, atau mungkin burung dan sebagainya. Tetapi ada beberapa binatang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita mendapati ya suara atau mendengar dari suara binatang tersebut, maka kita diajari oleh beliau SAW untuk bersikap seperti ini, untuk melakukan sikap khusus, untuk melakukan satu sikap istimewa, sikap yang khusus. Apa itu? Nah, kita lihat di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Idza sami'tum siyahad diyakati fas'alullaha min fadlih." Jika kalian mendengar suara ayam, ayam jantan, ayam jago, ya, ayam jantan, ayam jago berkokok, ya, yang sering sih ayam jago itu berkokok di waktu subuh atau di waktu pagi. Bahkan beberapa ayam jago itu terdengar di sepertiga malam. Kadang jam-jam 2, jam setengah 3, jam 3 atau setengah 4 itu berkokok. Bahkan di waktu subuh itu menandakan membangunkan, seolah-olah ya, membangunkan kita untuk sholat subuh. Maka jangan remehkan suara ini. Kenapa? Jangan meremehkan suara ini, suara ayam jago ini. Kata Nabi SAW, mintalah karunia kepada Allah, bukan minta kepada ayamnya, memohon kepada ayamnya, bukan. Ya, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jantan tersebut, ayam jago tersebut melihat malaikat. Telah melihat malaikat. Ya, jadi memang kita tentu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat ya. Tetapi binatang ini, yaitu ayam jago, Nabi SAW yang memberitakannya, menginfokannya bahwa fa innaha ra'at malakan, bahwa binatang tersebut, yaitu ayam jago ini, ya, ayam yang berkokok ini, itu melihat malaikat. Sehingga
berkokoknya ini bukan asal berkokok atau sembarang berkokok, tetapi memang ada kaitannya dengan ini, ya. Sehingga kita kemudian diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa? Berdoa apa saja? Berdoa kebaikan. Ya Allah, mudahkan urusan saya, urusan dunia akhirat saya. Ya, mudahkan urusan rumah tangga saya, urusan saya mendidik anak-anak, urusan bisnis saya, urusan aktivitas sehari-hari saya. Berkahi, jadikan saya sehat, jadikan saya sembuh. Boleh seperti itu, boleh. Jadi berdoa, pokoknya berdoa kebaikan yang sifatnya adalah tawakal kepada Allah SWT, mohon petunjuk kepada Allah, berdoa kebaikan kepada Allah. Dengan harapan apa? Dengan harapan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah yang ada di sekitar, artinya yang dekat, ya, dekat sebagaimana tadi ayam mengisyaratkan dengan berkokok tadi, ya, karena apa yang dilihat oleh ayam, ya hanya saja kan ayam tidak bisa berkomunikasi dengan kita, dan kita sangat beruntung karena diberikan informasi istimewa, diberikan informasi yang luar biasa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memanfaatkan momen itu, ya, momen di mana turunnya malaikat atau hadirnya malaikat, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kebaikan, doa keutamaan atau doa-doa yang baik, ya, untuk semua urusan kebaikan dunia akhirat kita. Maka sahabat semua jangan lewatkan ini. Maka beruntunglah, bersyukurlah, ya, jangan jangan malah kita mengeluh, ya, kalau ada suara ayam misalnya tetangga kita atau mungkin orang sekitar kita punya ayam jago, ya, lalu kemudian berkokok, itu malah bersyukur, enak kita, ada tanda itu, karena kita tidak tahu, ya, kehadiran malaikat tadi, ya. Di malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat rahmah, ya, ataupun yang lainnya, ya. Jadi yang kemudian turut mengaminkan doa-doa kita, insya Allah, ya, karena bisa jadi kita berdoa kepada Allah, ya, bukan hanya mungkin istri kita, anak-anak kita, atau orang-orang sekitar kita yang mengaminkan doa, tetapi juga malaikat yang juga insya Allah bisa mengaminkan doa kita, ya. Dalam lanjutan hadis itu, wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadzu billahi minasyaitonir rajim fata'awwadzu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitanan. Begitu sebaliknya, jika kalian mendengar suara keledai, kalau dia dalam hadis yang lain juga sama-sama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal humuri bil laili fata'awwadzu billahi fa innahunna yarawna ma la tarawna. Jadi kata Nabi ada dua binatang ini, ya, apabila kalian atau jika kalian mendengar suara gonggongan anjing. Nah, jadi kalau keledai mungkin jarang, ya, keledai ya, keledai ini mungkin sangat jarang di sekitar kita, ya. Tetapi kalau anjing, nah ini banyak, ya. Mungkin bisa jadi ada yang tetangga atau mungkin orang-orang tetangga kampung ataupun tetangga sekitar yang punya anjing, bisa jadi, ya. Ketika menggonggong, utamanya di malam hari, ya, sebenarnya bukan hanya di malam hari, di siang hari pun juga bisa. Itu bukan berarti, memang bisa jadi itu karena mungkin karena ada sesuatu yang asing bagi si anjing itu, bisa jadi memang, yaitu mungkin ada tikus atau mungkin ada kucing atau mungkin ada manusia yang dia tidak kenali, ataupun ataupun apa, yaitu, ya, terutama ini bilaili, terutama ini malam hari, ya, bilaili fata'awwadzu billah, maka berta'awudlah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, ya. Jadi kata Nabi, fa innahunna yarawna ma la tarawna. Ya, di dalam hadisnya yang lain, di dalam hadis yang lain, fa innahu ra'a syaitanan. Maka karena
dua binatang itu ya melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Maksudnya adalah syaitan. Maksudnya adalah jin atau syaitan. Ya, yang dimaksud di sini adalah syaitan yang mondar-mandir atau yang keliuran, yang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan jin muslim yang mereka juga sibuk beribadah. Ya, mereka suka tinggal di masjid-masjid ya untuk beribadah dan tidak keliuran. Ya, jadi yang dimaksud syaitanan di sini adalah jin-jin yang kufur, jin-jin yang kafir. Itu ternyata begitu pekanya, begitu sensitifnya mata, bisa juga mungkin indera penciuman ataupun mata ataupun pendengaran dari si anjing tadi ya, yaitu melihat syaitan, tapi tidak malaikat, bukan malaikat. Ya, kalau ayam jago tadi malaikat, ya, nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemudian merawat ayam jago ya boleh-boleh saja lah, sebagai tanda misalnya ya, boleh ya, nggak apa-apa asalkan dikasih makan yang baik, dirawat yang baik, diberikan mungkin nutrisi, vitamin ya. Tapi ya jangan sampai kemudian gara-gara ayam jago lalu kemudian melalaikan semuanya, melalaikan aktivitas yang wajib ya. Karena kadang-kadang ada yang suka binatang peliharaan lalu kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban yang lebih utama atau aktivitas-aktivitas yang lebih utama. Ya itu tentu jangan. Ya ala kadarnya gitu ya. Jadi bukan ala kadarnya sembrono, tidak. Kalau memang menyukai jago atau ayam jago ya rawat dia dengan baik. Ya berikan haknya, itu makan, minum dan seterusnya. Nah ini jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, dua binatang ini yang familiar, artinya yang sangat familiar di sekitar kita, yaitu anjing dan suaranya dan ayam jago atau ayam jantan dan suaranya, ternyata tidak bisa diremehkan. Jadi apabila kemudian kita mendengar ayam jago berkokok, utamanya di malam hari, dan yang sering kita dapati adalah di sepertiga malam atau di waktu subuh, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah yang ada di sekitar kita. Ya, adapun kemudian kalau mendengar lolongan anjing, suara anjing, maka jangan remehkan juga, karena bisa jadi syaitan ya sedang melintas atau sedang seliburan di sekitar kita, sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan berarti saya menyuruh untuk ngubuh anjing ya, tidak ya. Karena memang hakikatnya ya anjing ini kalau hanya sekedar untuk menjaga domba, menjaga kambing misalnya gitu, punya ternak dan sebagainya, boleh saja asalkan tidak masuk rumah. Anjing penjaga ya. Ya, tetapi kalau anjing yang kemudian dibawa masuk rumah, masya Allah, mungkin nanti akan menjilat-jilat tempat sholat, atau padahal itu ada virus gitu ya. Pernah diteliti oleh dokter-dokter yang berkaitan dengan air liur anjing, di mana itu mengandung selain najis ya, najisnya pun najis yang besar, bukan najis biasa, tetapi najis yang harus dibersihkan, disucikan dengan tanah, lalu kemudian diulang sampai 7 kali ya, baru kemudian najisnya itu selesai, dan tanah itu sebagai penetral virus yang ada di air liur anjing ya. Makanya kalau ditanya bagaimana kalau muslim kemudian membawa masuk anjingnya ke dalam, ya tentu selain malaikat rahmah tidak mau masuk rumah, maka tentu amat sangat bahaya, dalam arti itu tadi najis, dan juga akan menyebabkan rumah pun akan banyak virus gitu ya, dimana virus dari air liur anjing. Ya tentu muslim sangat perhatian terhadap hal itu, tentu muslim akan sangat tahu terhadap hal itu, sehingga kemudian akan hati-hati. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ingat terhadap isyarat dari dua binatang yang kita tadi sudah bahas,
Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan diambil pelajaran sehingga kita bisa berdoa di waktu-waktu yang ijabah ya, dalam 24 jam ya. Dan utamanya ketika ada isyarat dari binatang ya, yaitu ayam jago, maka ini menjadi isyarat kehadiran malaikat. Dan ketika ada suara gonggongan anjing, ini isyarat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi syaitan berseliweran di sekitar anjing tersebut sehingga anjing tersebut melihatnya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang asing sehingga dia pun menggonggong ya, begitu. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doa dan hajat-hajat kita, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, dijadikan setiap aktivitas kita pun lancar, dimudahkan rezeki kita, dijadikan sehat walafiat kita dan keluarga kita. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.